Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, mata kuliah Dinamika Pembangunan Berkelanjutan. Nama saya Habib Okas Ramadan dari Sastra Inggris semester 4 dengan NIM 5031911025. Jadi saya mengambil topik masalah sampah. Pengertian sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajatnya. Dalam proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Lalu jenis-jenis sampah. Ada yang pertama sampah alam, berupa sampah yang sifatnya organik dan mudah terurai. Lalu ada sampah manusia, sampah yang dihasilkan oleh manusia seperti feses dan urin. Lalu ada sampah konsumsi, berupa sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makanan dan cukup sulit terurai. Lalu ada sampah nuklir, sampah yang bersifat limbah radioaktif seperti limbah dari pembangkit tenaga listrik nuklir (PLTN). Lalu ada sampah industri, sampah yang berasal dari daerah industri, terdiri dari sampah umum, limbah cair atau padat. Lalu yang terakhir ada sampah pertambangan berupa limbah. Berdasarkan sifatnya, sampah ada tiga, yaitu yang pertama dapat diurai, yaitu degradable, sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah anorganik, undegradable, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik wadah, bungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, gelas, kaleng, kayu, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah beracun atau B3, limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain-lain. Lalu berdasarkan bentuknya, sampah padat adalah segala bahan ruangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam, biodegradability, maka dapat dibagi lagi menjadi biodegradable, yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi, baik aerob ataupun anaerob, seperti sampah dapur sisa hewan, sampah pertanian, dan perkebunan. Lalu non-biodegradable, yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi. Lalu dibagi lagi menjadi recyclable, sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai ekonomis seperti plastik, kertas, pakaian, dan lain-lain. Lalu ada non-recyclable, sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah kembali seperti Tetra Paks, carbon paper, thermocol, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah sampah cair. Bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi kembali dibuang ke tempat pembuangan sampah. Limbah hitam seperti sampah cair yang dihasilkan dari toilet mengandung patogen yang berbahaya. Limbah rumah tangga juga mengandung semacam busa-busa yang tentunya tidak baik untuk lingkungan. Lalu apa saja sih dampak sampah bagi kehidupan? Nah, yang pertama ada dampak pada kesehatan masyarakat. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat menjadi seorang penyakit. Lalu penyakit jamur juga bisa menyebar. Misalnya jamur kulit ditandai dengan gatal-gatal. Lalu dampak pada perairan. Membuat air menjadi keruh, kondisi akan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi seperti itu. Lalu populasi hewan-hewan kecil dan ikan akan terganggu, dan terakhir mengubah kondisi sistem perairan secara biologis. Lalu dampak terhadap ekosistem daratan. Sampah yang dibuang langsung dalam ekosistem darat akan mengundang organisme tertentu
menimbulkan perkembangbiakan seperti tikus, kecoa, lalat, dan lain sebagainya yang akan menjadi sarang penyakit. Lalu dampak terhadap sosial. Yang pertama, pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang baik juga. Lalu, bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana. Ketiga, timbulnya kesenjangan sosial. Keempat, timbulnya kenyemburuan sosial antara daerah bersih dan daerah kumuh. Dampak ekonomi yang pertama adalah memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. Lalu yang kedua, pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Lalu yang ketiga, memberikan dampak negatif bagi pelaku modal dikarenakan daerah kumuh menyebabkan higienis suatu produk menjadi diragukan. Lalu, bagaimana sih cara mengelola sampah? Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis atau pemanfaatan sampah, mengolah sampah agar menjadi material tidak membahayakan bagi lingkungan hidup kita. Yang pertama, metode pengelolaan sampah. Pembuangan sampah pada penimbunan darat termasuk metode yang paling umum digunakan. Metode ini biasanya dilakukan di tanah yang tidak terpakai, lubang bekas, pertambangan, atau lubang-lubang dalam. Jadi sampah ditimbun lalu dikubur. Yang kedua ada daur ulang, yaitu mengumpulkan dan menggunakan kembali sampah yang dibuang. Contoh, botol bekas pakai yang dikumpulkan untuk digunakan kembali. Material sampah organik seperti residu tanaman, sampah makanan, bisa diolah menggunakan proses biologis menjadi kompos. Contohnya, dari pengelolaan sampah menggunakan teknik pengkomposan adalah Green Bin Program di Toronto, Kanada. Lalu bagaimana saja sih peran masyarakat untuk menanggulangi sampah? Yang pertama, pilih sampah dan buanglah sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua, membawa kantong belanja dan alat makan sendiri. Lalu yang ketiga, meminimalisir penggunaan plastik. Lalu peranan swasta. Diperlukan peran swasta dalam pengelolaan sampah, yaitu pengumpulan, pengangkutan, insinerator, daur ulang, and landfill, yang dilakukan secara profesional, transparan, dan accountable. Diperlukan perangkat kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh swasta seperti kemudahan dalam memberikan tentuan dan adanya intensif yang menarik dari pemerintah terhadap swasta yang mengelola bisnis pengolahan sampah. Lalu peran pemerintah mengeluarkan kebijakan uji coba untuk mengurangi plastik dengan cara mengenakan biaya sebesar Rp200 bagi konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik. Lalu yang kedua, pemerintah menggalakkan program Indonesia Bebas Plastik dengan cara mengurangi sampah sebesar 70% di tahun 2020. Lalu yang ketiga, mengeluarkan hukuman bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan. Keempat, mempertegas peraturan penting yang membuang sampah sesuai pada tempatnya. Yang kelima, mengadakan kegiatan atau festival dalam rangka gotong royong membersihkan sampah. Nah, menariknya di sini di Indonesia sendiri udah ada beberapa daerah yang secara resmi sudah melarang penggunaan kantong plastik. Yang pertama adalah Banjarmasin, yang kedua Denpasar, ketiga Balikpapan, keempat Bogor, kelima Bekasi, Semarang, keenam, dan tujuh Jakarta. Jadi tentunya sampah bukan isu bagi nasional kita sendiri, tentunya sudah menjadi permasalahan global saat ini. Seluruh negara masih berjuang juga untuk bagaimana sih cara meminimalisir penggunaan sampah. Yang kita sendiri tahu bahwa ada penelitian terbaru dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang mengatakan bahwa di tahun 2050 jumlah plastik akan lebih banyak dibanding ikan di lautan. Sungguh ancaman yang nyata di masa depan. Bagaimana jika kita tidak mengontrol
mengontrol penggunaan plastik tentunya akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Mungkin itu saja bagi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.